Kiprah Jati. Siapa yang bilang akar itu kekar? Siapa pula yang bilang belukar itu tegar? Berderet, berbaris celoteh para bisa, bangsawan, ilmuwan, kawan-kawan, punokawan, bahkan anggota dewan. Mereka sudah tidak tertawan lagi. Lalu apa yang tersisa buat kami dan anak-anak kami? Katakan, hai para tuan-tuan yang duduk di pelaminan dewan, jika ingin kami hanyalah getah dan madu-madu di dahan yang tersisa, akankah semua itu tergerus dan tersapu oleh rakusnya zaman? Beri jawaban pada kami. Bukan main, ternyata tidak sekedar celotehan. Maknanya adalah menggetarkan hati kita untuk bangkit sebagai bangsa yang besar. Nah, para penonton Dharma TV yang kami muliakan, sebelum nanti itu kita harapkan saudara saya sudah lama berada di ibu kota, ini baru pulang kemarin dan sekarang kita bisa bersama-sama lagi Pak Bimoroto. Tapi sebelum ke beliau, kita pengen himbuan-himbuan atau harapan-harapan dari bapak-bapak ini. Monggo 2 menit kami persilakan. Monggo siapa yang usul atau harapan selanjutnya? Ya, Pak Manjani. Terima kasih Pak Jati. Harapan kami ya kita ingin mempertahankan. Syukur-syukur kalau bisa mugar ala kadarnya lah Pak. Apapun tantangannya, apapun hambatannya. Itu kami dari komunitas Metro Pradesa beserta seluruh komponen warga masyarakat yang ada di sekitar Hulu Metro ini ingin all out, betul Pak. Untuk itu juga kami mohon doa restunya dari sesepuh bini sepuh atau mungkin dari instansi atau dinas terkait. Apabila menonton tayangan ini, hendaknya tergugah hati para beliau untuk mengulurkan apa yang perlu, yang bisa dibantu untuk kelangsungan perjuangan kami Pak Jati. Karena persoalan ini masih dalam rangka perjuangan juga. Saya terima kasih. Ya, terima kasih. Monggo, ada tambahan Pak? Monggo. Ya, menyambung yang disampaikan Bapak Ketua Komunitas, bahwasannya keberadaan situs ini mulai tereduksi dengan adanya pengembang. Karena areal situs ini ternyata masuk dalam sertifikat hak milik warga di luar Kalisongo, ya, yang mana sudah menemui kami dan mengklaim bahwa wilayah itu adalah miliknya. Oleh karena itu kami mohon dari pemerintahan mulai desa, kecamatan sampai dengan kabupaten untuk menetapkan bahwa wilayah itu adalah wilayah situs dan ini dilindungi oleh undang-undang, di mana wilayah situs itu ada radius-radiusnya. Oleh karena itu kami hanya mohon bantuan dari pemerintah, kepedulian bahwa wilayah tersebut ditetapkan sebagai situs untuk selanjutnya kita kembalikan masa kejayaan nenek moyang kita. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Monggo, ada tambahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, harapan kami untuk para sesepuh bini sepuh bukan di Sumberjo Pak yang ada di situs ini, kemungkinan juga di Kunci, Lok Andeng sama Kuso, Lok Andeng Kidul, itu kemungkinan banyak tapi belum sampai ditemukan. Nah, harapan kami, ayo mari kawan-kawan atau bapak-bapak warga Sumberjo, monggo dibina atau dipelihara situs-situs yang ada di sini. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih. Masih ada tambahan, monggo. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai tokoh masyarakat untuk mengawal, memajukan masyarakat kami atau desa kami berkeinginan
untuk merintis di tempat situs itu didirikan patung pahlawan. Perjuangan. Karena apa? Seperti yang tadi saya katakan, di situ telah meninggal atau telah gugur pejuang-pejuang kemerdekaan. Sehingga untuk mengamankan situs itu bersama-sama sebagai tempat masuknya Kampung Cempluk, disitulah Gapuro, tugu atau monumen pahlawan kemerdekaan. Terima kasih. Patut nggih, sampun. Ini Pak Di mau ada harapan? Ya, baik. Yang menarik Pak Jadi untuk situs yang masyarakat menyebut dengan Punden Kalisongo, ada dua momentum sekaligus. Momentum yang lebih tua itu adalah momentum yang berasal dari sekitar masa akhir Kadiri, yaitu adanya bangunan suci berlatar agama Hindu sekte Siwa yang menjadi petunjuk kepada kita bahwa masyarakat Kalisongo pada masa lalu itu adalah masyarakat yang agamis, masyarakat yang sudah memiliki sistem sosio budaya yang teratur dan maju pada zamannya sehingga layak menyandang status sebagai desa perdikan. Momentum yang kedua adalah momentum yang terkait dengan pasca kemerdekaan. Jadi terkait dengan sejarah atau perang kemerdekaan. Jadi monumen perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi ada dua momentum yang sekaligus hadir di tempat yang sama. Oleh karena itu titik itu adalah titik yang penting. Tidak kalah pentingnya karena titik itu hanya berjarak beberapa ratus meter dari apa yang disebut dengan Kalisongo. Kalisongo itu merupakan unsur fisis alamiah yang sangat penting bagi masyarakat di desa ini, terutama pada prabudaya sumur. Ya. Pada sebelum tahun 90-an, ketika sumur belum merupakan komponen yang hadir di setiap rumah tangga, berbagai kebutuhan masyarakat itu dilakukan, dipasok dari air yang jernih dari Kalisongo. Yang menarik dari Kalisongo ini adalah sungai ini sebenarnya merupakan fusi, merupakan gabungan dari sungai-sungai kecil yang berjumlah 9, yang masing-masing sungai kecil itu memiliki mata air, memiliki tuk. Dan tidak kalah pentingnya lagi, karena Kalisongo itu kemudian memasok air yang sangat signifikan untuk meningkatkan debit air dari Kali Metro. Oleh karena itu, situs ini tidak bisa kita lepaskan dari jaringan peradaban Kali Metro pada masa lalu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang tiba waktunya saudara kami Pak Bimo ini untuk mencoba menyampaikan sesuatu, monggo. Rahayu, selamat malam. Malam. Mendengarkan apa yang tadi dipaparkan, saya sungguh ternyuh. Saya sudah keliling kemana-mana menemui komunitas seperti ini, tapi di tanah kelahiran saya baru sekarang saya datang. Apa yang disampaikan tadi, sebenarnya kita akan selalu mendengar kata-kata dari nenek moyang kita, antara lain kata-kata kawi, candi, sandi. Ini sudah ada di sini. Kawi itu artinya juga bisa berarti kidung. Ya, kidung itu merupakan satu sastra, ya, seni suara, dan bisa dituliskannya nenek moyang kita adalah pada batu yang berupa candi. Makanya tadi Pak Dwi tadi membaca tulisan candi itu dari bawah sampai ke atas. Ini adalah milik nenek moyang kita. Nah, harapan dari teman-teman ini untuk membangkitkan kembali apa yang pernah kita miliki, itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Karena ini sudah konstitusional. Di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang Dasar 45, di situ ada kita kewajiban dari pemerintah adalah mensejahterakan. Nah, ini pun juga merupakan suatu kesejahteraan. Kesejahteraan apabila kita bisa yang tadi dikatakan meleluri budaya leluhur itu bisa kita lakukan, alangkah indahnya. Masa kita jauh-jauh pergi hanya lihat candinya orang lain. Candi kita bisa dibaca. Inilah kekeliruan kita sebenarnya. Mari kita bersama-sama. Semoga ini harapan
Mas Yani tadi didengar oleh petinggi, dan ini bisa dikomandani oleh Mas Dwi Cahyono sebagai arkeolog yang benar-benar sudah menyelidiki sudah ini. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengorek para petinggi ini. Cinta Malang apa enggak? Hanya itu persoalannya di situ. Terima kasih. Terpaksa nuwun sewu pada bapak-bapak, saya berdiri. Para penonton Dawa TV yang kami muliakan. Begitu kita hadir di kampung Cempluk, namanya Cempluk. Cempluk itu adalah lampu yang kecil, belum ada listrik. Tetapi kenapa waktu itu tidak ada listrik, tidak ada mobil, tidak ada mesin? Bangsa kita besar sampai ke Madagaskar, sampai Sungai Huanghu, membangun Borobudur. Loh kok sekarang tuh malah zaman listriknya banyak, mobilnya banyak, utangnya akeh. Kebalik apa ndak ya toh? Oleh karena itu, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, dengan semangat Cempluk ini, marilah kita kobarkan semangat kita sebagai bangsa Indonesia yang jaya kembali. Dan kami yakin lewat Dhamma TV ini dengan semangat Kiprah Jati kita akan terus bergema. Dengan semangat Kiprah Jati sambung. Ya, terima kasih. Batu-batu Kali Songo. Di Secuil itu mungkin ada cerita guratan wajah dusun dan desa yang dulu riuh semarak. Di Secuil itu mungkin ada suara goresan tentang rimbun pohon dan ternak berbiak. Di Secuil itu mungkin bisa bicara gambaran manusia yang kawin lalu beranak pinak. Hilang sedikit-sedikit, dicuri sedikit-sedikit, berkurang tak sedikit. Akan tak bisa lagi dikenang yang tak sedikit. Garis sejarah bisa putus jejaknya tak sedikit. Sebab sebelum lampu-lampu menyala, waktu belum lagi merah putih jadi bendera, dan adalah Cempluk penerangnya. Saat ada kerajaannya, desa ini sudah ada, desa ini sudah lama, sudah tua. Secuil dari punden itu buktinya